Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dimulai materi ini, alangkah baiknya yang belum cuci tangan silakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Jika sudah mencuci tangannya, mari kita simak bersama-sama kisah tentang seorang waliullah yang bertemu wabah yang pernah dulu menyerang di daerah kota Damaskus. Suatu hari, hiduplah seorang waliullah yang mukasyafah, memiliki kelebihan, bisa melihat dan berbicara dengan sesuatu, bahkan manusia biasa tidak bisa melakukannya. Dia bertemu dengan rombongan wabah penyakit yang sedang menuju ke suatu tempat. Sang wali pun bertanya kepada wabah penyakit itu, hendak kemana mereka berduyun-duyun pergi? Wabah penyakit pun menjawab, jika mereka akan pergi ke kota Damaskus untuk memberikan ujian dengan menjangkiti penduduk di sana. Akan berapa lama kamu di sana? Tanya sang wali. 2 tahun. Wabah penyakit tersebut menjawab. Berapa banyak yang akan sakit dan meninggal? Tanya lagi sang wali. 1.000 orang. Jawab wabah sambil berlalu pergi ke Damaskus. Tak berapa lama, benarlah terjadi. Warga penduduk Damaskus terkena wabah penyakit yang mengakibatkan banyak warga penduduk sakit dan meninggal. 2 tahun pun berlalu, bertemulah kembali sang wali dengan wabah penyakit dan bertanya, berapa banyak orang yang meninggal? Wabah penyakit pun menjawab, jika orang yang meninggal karena penyakit sebanyak 50.000 orang. Sang wali pun kaget. Kenapa korban meninggal lebih banyak dari yang direncanakan? Ya benar, yang meninggal karena penyakit itu 1.000 orang. Tapi sisanya itu karena ketakutan melihat penyakit, lihat orang sakit, orang mati. Mereka pada panik dan akhirnya mati. Ucap wabah tersebut. Inilah sekilas kisah yang disampaikan di dalam kisah tersebut terkait wabah penyakit seperti yang terjadi saat ini di berbagai belahan dunia, yaitu virus COVID-19. Kisah ini termaktub di dalam kitab Hilyatul Aulia karya Abu Naim As-Safani. Ibnu Sina berkata, al-wahfu nisfudda, yang artinya kegelisahan dan kepanikan adalah separuh daripada penyakit. Sementara ketenangan dalam menghadapi penyakit atau masalah merupakan separuh dari obatnya. Wasabru bidayatus sifa. Kesabaran, keikhlasan kita menghadapi masalah ini adalah awal dari kesembuhan. Oleh karena itu, saya mengingatkan kembali, menghimbau kembali kepada seluruh sahabat-sahabat untuk tetap di rumah saja. Jika mendesak, harus keluar rumah, tetap jaga jarak dengan orang lain dan tetap pakai masker. Karena di rumah saja sudah menjadi ibadah
untuk kesehatan diri sendiri atau bisa disebut hifdzun nafs. Kemudian, tetap patuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau ulil amri. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu alam bil muradi. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi Allah berfirman di dalam ayat 59, kita harus mematuhi apa yang dikeluarkan oleh pemerintah atau ulil amri atau pemegang kekuasaan jika sifatnya baik untuk kita. Demikian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.